الذي خلق الزمان وفضل بعضه على بعض وخص بعضه الشهور والأيام والليالي بمساء وقدر يعظم فيها الأجر والحسنات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الداعي بقوله اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وقيله إلى الرشاد وأصحابه هدى الأنام في أنحاء البلاد. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى بفعله الطاعات. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. Masyaallah hadirin rahimakumullah. Hari raya Kurban atau biasa kita sebut Idul Adha yang kita peringati tiap tahun tak bisa terlepas dari kisah-kisah Nabi Ibrahim sebagaimana terekam dalam surah As-Saffat ayat 99 sampai dengan 111. Meskipun praktek kurban sebenarnya sudah dilaksanakan putra Nabi Adam yakni Qabil dan Habil, diceritakan bahwa kurban yang diterima adalah kurban Habil, bukan Qabil. Itu pun bukan daging atau darah yang Allah terima, namun ketulusan hati dan ketakwaan dari si pemberi kurban. La yanalullahu ruha wala dima'uha walakin yanalu at-taqwa minkum. Daging-daging unta dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai keridhaan Allah, tetapi ketakwaan dari kamulah yang dapat mencapainya. Quran Surah Al-Hajj 37. Kendati sejarah kurban sudah berlangsung sejak generasi pertama umat manusia, namun cara ibadah kurban dimulai dari perintah Allah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menyembelih anak kesayangannya Ismail alaihissalam, seorang anak yang ia idam-idamkan bertahun-tahun karena istrinya sekian lama mandul. Dalam surah As-Saffat dijelaskan bahwa semula Nabi Ibrahim berdoa, Rabbi habli minas shalihin, ya Allah, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang-orang yang saleh. Allah lalu memberi kabar gembira dengan anugerah kelahiran seorang anak yang amat cerdas dan saleh, ghulamun halim. Hanya saja ketika anak itu menginjak dewasa, Nabi Ibrahim diuji dengan sebuah mimpi. Ia berkata, wahai anakku, dalam tidur aku bermimpi berupa wahyu dari Allah yang meminta aku untuk menyembelihmu. Bagaimana pendapat kamu? Anak yang soleh itu menjawab, wahai bapakku, laksanakanlah perintah Tuhanmu. Insya Allah kamu akan dapati aku termasuk orang-orang yang sabar. Tatkala sang bapak dan anak pasrah kepada ketentuan Allah, Ibrahim pun membawa anaknya ke suatu tumpukan padang pasir. Lalu Nabi Ibrahim alaihissalam membaringkan Ismail dengan posisi pelipis di atas tanah dan siap disembelih. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Id rahadakumullah. Atas kehendak Allah, drama penyembelihan anak manusia itu batal dilaksanakan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat berikutnya, Inna hadza lahwal bala'ul mubin wa fadainahu bidhibhin azim wa tarakna 'alaihi fil akhirin salamun 'ala Ibrahim kadzalika najzil muhsinin innahu min ibadina mu'minin. Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata, dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Kami abadikan untuk Ibrahim itu ujian yang baik di kalangan orang-orang yang akan datang, yaitu kesejahteraan dilimpahkan atas Ibrahim. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya ia termasuk hamba-hamba kami yang beriman. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin, ibadah kurban tahunan yang umat Islam laksanakan
adalah bentuk iktibar atau pengambil pelajaran dari sebuah kisah tersebut. Setidaknya ada 3 pesan yang bisa kita tarik dari kisah tentang Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam. Seperti ritual penyembelihan hewan kurban secara umum. Pertama, tentang totalitas kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim mendapat julukan Khalilullah ataupun kekasih Allah. Mendapat ujian berat pada saat bahagianya meluap-luap dengan kehadiran sang buah hati di dalam rumah tangganya. Lewat perintah penyembelihan Ismail, Allah Subhanahu wa taala seolah-olah hendak mengingatkan kepada Nabi Ibrahim bahwa anak hanyalah titipan. Anak betapapun mahalnya kita menilai, tak boleh melengahkan kita bahwa hanya Allah lah tujuan dari rasa cinta dan ketaatan. Nabi Ibrahim lolos daripada ujian ini. Ia membuktikan bahwa dirinya sanggup mengalahkan egonya untuk tujuan mempertahankan nilai-nilai ilahi. Dengan penuh ketulusan, Nabi Ibrahim menapaki jalan pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana makna kurban, yakni pendekatan diri. Sementara Nabi Ismail, meski usianya masih belia, ia mampu membuktikan diri sebagai anak berbakti dan patuh kepada perintah Tuhannya. Yang menarik, ayahnya menyampaikan perintah tersebut dengan memohon pendapatnya terlebih dahulu. Dengan tutur kata yang halus tanpa unsur paksaan, atas dasar kesalehan dan kesabaran yang ia miliki, ia pun memenuhi panggilan Tuhannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah sholat Idul Adha hadakumullah. Pelajaran kedua adalah tentang kemuliaan manusia. Dalam kisah itu, di satu sisi kita diingatkan untuk jangan menganggap mahal sesuatu bila itu memang mempertahankan nilai-nilai ketuhanan. Namun di sisi lain, kita juga dihimbau untuk tidak meremehkan nyawa dan darah manusia. Penggantian Nabi Ismail dengan domba besar adalah pesan nyata bahwa pengorbanan dalam bentuk tubuh manusia, sebagaimana berlangsung dalam tradisi sejumlah kelompok pada zaman dahulu, adalah hal yang diharamkan. Manusia dengan manusia lain sesungguhnya adalah saudara. Mereka dilahirkan dari satu bapak, yakni Nabi Adam alaihissalam. Seluruh manusia ibarat satu tubuh yang diciptakan Allah dalam kemuliaan. Karena itu, membunuh atau menyakiti satu manusia ibarat membunuh manusia atau menyakiti manusia secara keseluruhannya. Larangan mengorbankan manusia sebetulnya penegasan kembali tentang luhurnya kemanusiaan di mata Islam, dan karenanya mesti dijamin hak-haknya. Pelajaran yang ketiga yang bisa kita ambil adalah tentang hakikat pengorbanan. Sedekah daging hewan kurban hanyalah simbol dari makna korban yang sejatinya sangat luas, meliputi pengorbanan dalam wujud harta benda, tenaga, pikiran, waktu, dan lain-lain sebagainya. Pengorbanan merupakan manifestasi dari kesadaran diri sebagai makhluk sosial. Bayangkan bila masing-masing manusia sekadar memenuhi ego dan kebutuhan diri sendiri, tanpa peduli dengan kebutuhan orang lain, alangkah kacaunya kehidupan ini. Orang mesti mengorbankan sedikit waktunya, misalnya untuk mengantar dalam sebuah loket pejuatan tiket, bersedia menghentikan sejenak kendaraan saat lampu merah lalu lintas menyala, dan lain-lain sebagainya. Sebab kesadaran diri hanya layak, sebab keserakahan hanya layak dimiliki para binatang. Disinilah perlu kita menyembelih ego kebinatangan kita untuk menggapai kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena esensi kurban adalah solidaritas sesama dan ketulusan murni untuk mengharap keridhaan ilahi. Wallahu alam. Demikianlah khutbah singkat ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim.
wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aku li qauli hadza fastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.